Halo Zahran, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Hai, apa kabar Zahran? Ya, baik. Alhamdulillah. Udah makan siang? Udah sarapan? Sorry, Udah. udah sarapan ya? Oke. Ya, Sama apa hari ini? nasi sama ayam. Sama nasi sama ya. Kita mulai kelas kita hari ini ya. Ada akan coba share screen. Masih ingat kemarin belajar apa? Kemarin tuh ini ya, tentang kelas kan ya. Jadi, Mm-mm. kita bikin kelas tuh sebagai template ya. Nanti kita bisa masukin nama-nama karakternya gitu, semacam informasi-informasi gitu. Itu juga bisa dibikin kayak sebuah game gitu. Ini ya. Betul, ya betul banget. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi. Jadi pembuatan gamenya akan kita lanjutkan kembali. Spesifik tentang bentar. Ya. Sebentar, ini salah buka lagi. Nah ini dia. Nah, saya udah kebuka. Nah ini dia. Jadi sesuai dengan yang diskusi kemarin, kita akan masih melanjutkan dan specifically kita akan bahas tentang yang namanya warisan. Kalau dari Zahran, eh, dengar kata warisan artinya apa? Biasanya sih menunjuk ke orang yang udah meninggal sih ya. Hmm, Apa ya, harta yang dikasih ke orang terdekatnya atau keluarganya itu. Nah, kayak gitu sih. Warisan tuh kan Oke, apa ya? ya betul ya. Iya gitu. Nah, sama di Python juga kayak gitu ya. Inherit gitu ya, diturunkan. Misalnya apa dari mama atau papanya. Misalnya dari mamanya Zahran mewariskan rambut warna hitam, terus dari papanya Zahran matanya coklat gitu ya. Ya, gitu. Nah, nah, jadi itu yang dimaksud dengan si warisan tadi ya, gitu. Hmm. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam, ini udah bener ya game yang kemarin. Sekarang kita akan masuk ke dalam warisannya. Nah, jadi warisan atau inheritance gitu ya, itu adalah, bentar. Nah, yang tadi udah Zaran bilang ya. Jadi kita akan ngebikin game ya, tapi gamenya kita akan ada objek baru. Nah, mungkin kan kita udah tahu ya, oh kelas itu untuk template. Berarti semua objeknya bisa pakai satu template tok. Tapi Iya. sekarang ada keunikannya setiap objek ya. Knight punya keunikan, Rascal, Dragon juga sama gitu. Nah, jadi kita nggak bisa pakai satu template doang. Kita butuh template untuk masing-masing objeknya. Tapi tetap dibuatnya dari kelas hero ya. Nah, jadi Hmm. itu alasannya kenapa kita butuh warisan ya. Kita butuh template extensinya atau ya template ekstensinya ya, kayak gitu. Nah, Hmm.
Jadi, kalau nanti Zahran pengen ngebikin warisan, itu seperti yang tadi ya kita udah bahas, dia ada kelas super, ada super kelasnya atau kelas bapaknya, kelas induknya, ntar dia diwarisin ke kelas anaknya atau kelas turunan. Jadi dari yang bapaknya itu anaknya punya, tapi di anaknya ada yang spesial, kayak kayak manusia ya, kayak Zahran mungkin. Zahran punya keunikan sendiri dari mama papanya Zahran, gitu. Ya. Nah, ada dua cara untuk kita ngelakuin warisan. Ada yang bisa nambahin metode atau nambahin propertinya juga, gitu. Nah, untuk nambahin metode, kamu tinggal lakuin hal yang sama, tapi di dalam kurungnya panggil dulu nama bapaknya. Ya, baru nanti kita tinggal bikin metode-metodenya aja, gitu. Nah, ntar tinggal dibikin definite, ya, kalau misalnya mau nambah properti. Oke, di sini Zahran panggil super init buat manggil yang dari bapaknya juga. Jadi nggak cuma manggil nama bapaknya, tapi panggil super init juga. Ya, Hmm. nah misalnya kita pengen ngebikin kelas anak warrior nama bapaknya hero. Berarti sama Zahran tinggal bikin dulu kelas bapaknya, ada init dan juga ada metodenya. Dan kelas anaknya diturunkan dari hero. Gitu ya. Ada hello sama ada tag. Oke? Nah, ketika Zahran Ya. pengen panggil dari kelas anaknya, berarti ini kan gak ada initnya nih. Berarti yang di dalam kurung dari mana dong? Dari kelas bapaknya. Bapaknya itu ada name, health, sama armor. Berarti name, health, armor. Gitu. Ya, itu kelebihannya kita menggunakan warisan. Oke, Zahran ada Oke. pertanyaan dulu? Nggak ada sih kelihatannya. Belum ada ya? Kalau belum ada, tolong di-share screen dulu, Zahran. Kita coba praktekin ya. Ya. Oke. Udah satu nih. Udah kelihatan. Nah, coba di-play dulu ya. Mhm. Ini ya. Di-play So, dulu, Anda terus coba seperti yang dibaca baik. ya. Mm-mm. Oke. Seperti yang baik, Richard. Anda berdiri di pintu masuk ke hutan yang penuh dengan bahaya mematikan. Apakah Anda siap untuk pergi ke sana musuh? Ya, bahkan yang kamu baru prajurit yang terampil menculik kamu. Kan Peter, oke, iya, oke. Mm-mm. Tanpa rasa takut, merekam Richard hasil pertarungan untuk Peter, oke. Armor, oke. Tingkat kesehatan, oke. Prajurit Sergio, oke. Iya, segi tanpa rasa takut, merekam Richard hasil perang, oke. Kesehatan 10, kelas armor 15, hasil perang Richard. Ya, kesehatan 50, kelas armor 11, jadi kita muncul lagi. Tingkat kesehatan 15, kelas kita. Muncul lagi. Oke, iya, itu muncul lagi. Ya, oke, tingkat kesehatan 5, baru oke. Ya, Richard tanpa rasa takut menonton Viserion hasil pertama untuk Richard. Oke, tingkat kesehatan -9. Oke, ya, Richard tanpa rasa takut. Oke, radio. Oke, sedikit meninggalkan habisan Richard. Perlu naga kena striker turun gitu. Sekali lagi, oke. Ya, cek ya. Aja. Kita lihat hasil. Oke. Setelah kembali Richard tewas dalam perang dengan musuh. Itulah akhirnya dongeng. Oke. Ya. Sudah baca? Kita coba mulai Ya dari udah. nomor satu ya. Hmm. Mm-mm. Oke. Program super kelas hero ya.
Mm-mm. Important. Ini adalah tugas kreatif dan Anda dapat membuat properti dan metode Anda sendiri untuk save kelas. Namun jika yang bagian untuk fokus pada sampel, maka di bawah ada daftar properti dan metode kelas yang digunakan dalam proyek demo. Properti nama toko, oke. Kesehatan berkurang saat kalah duel jika bersaing. Armor kelas hancur saat kalah duel. Kekuatan-kekuatan serangan menentukan kerusakan musuh saat menangkan duel baru yang true di awal permainan atau false jika tokoh sudah menjalankan permainan. Methods ini konstruk kelas, print dan show info untuk menampilkan informasi tentang tingkat kesehatan dan keamanan armor, cek langsung live, periksa apakah tokoh tersebut selamat, strike, menyerang dan menghancurkan baju besi atau mengurangi kesehatan musuh. Hmm. Oke, Oke, berarti kita tinggal buat kelas hero-nya dulu ya. ya, kayak kurung kan ya kalau salah ya. Ya, kayak kurung ya kalau salah tuh. Mm-mm. Terus apa lagi? Um, Dev ya kan ya. Dev nggak sih? Bikin? I... Iya sih, Dev ya kan ya. Tuh, Nah, jadi kita bikin dulu pas nih. initnya ya. Initnya itu untuk yang properties dari si kelas hero-nya. Kita. Kayak gimana? Kayak gini. Bikin dulu definite, kita pasang-pasangkan propertiesnya. Ya. Oke. Setelah itu Dev lagi kan ya. Nanti Mm-mm. Kalau udah, kita bikin define. Apa? Metode pertama adalah dengan show info ya. print info. Print infonya bebas ya. Coba Zahran buat. Menampilkan informasi tentangnya. Wait, ini nggak sih? Wait, info, hmm, Bebas ya teksnya. Kamu tinggal print-print aja Zahran. iya. Nih, untuk sebagai contoh, ini ya. Kita akan print dari dua aja. Eh, kepotong nih. Nah, dari health sama dari armornya. Hmm. Oh iya.
Tadi itu kesehatan health kan ya. Umur. Hmm, hmm, Nah, udah dua baris itu aja. Oh, mau ditambahin lagi boleh. udah aja sih. Jadi ya, biasanya gini aja sih. Oke, sip. Berikutnya tinggal kita buat yang check alive. Check alive ini ngasih tahu apakah masih hidup atau enggak ya. Darahnya masih di atas nol atau enggak. Hmm. Yes, yes, sorry. Oke. Hmm, baru ininya nggak langsung Nah, terus berikutnya adalah yang live strike ya. Strike-nya masih ingat? track ya ya. Dia akan melawan dari armornya dulu ya yang kemarin. Jadi sesuai dengan powernya hero, dia akan menyerang si armornya kita. Ya, Setelah strike kan ini ya langsung mm ke Masuk keduanya ke kan ya. nomor 2 kelas turunannya. Oke. Memprogram kelas turunan Warrior dan Dragon ya. Untuk kelas ini Anda dapat membuat properti dan metode Anda sendiri. Tetapi jika dipandu oleh sampel lebih nyaman bagi Anda, maka di bawah ini ada daftar metode yang digunakan dalam proyek demo. Hello, ini apa menampilkan informasi tentang kemunculan tokoh pertama dalam game. Nilai properti baru adalah true dan menampilkan informasi tentang kemunculan kembali karakter tersebut jika sudah berpartisipasi dalam duel. Deskripsi teks tentang serangan tokoh dan konsekuensi dari serangan ini untuk kedua peserta ya. Nah, Hmm, sudah. ya, Berarti tinggal di ini buat kan ya, apa? kelas turunannya ya. Nah, kelas turunannya yaitu kelas si Warrior dan Dragon. Jadi cara bikin kelas turunannya gimana tadi? Di ini nggak sih langsung ini apa namanya? Di paling kirinya kan ya, kalian kan Warrior dan Mm-mm, Dragon ya. betul. Bikin Kelasnya paling dulu bawah ya. Warrior. Kelas dulu. Kelasnya dulu ya. Wait, gimana sih? Em, di sini kan ya Iya, tulisannya. betul. Kelas. Oh ya kelas ya. Kelas namanya Warrior kan ya. Oh, gini kan ya. Mm-mm. Terus panggil nama bapaknya ya. Panggil nama bapaknya. Bapaknya di mana? Em, wait, di sininya kan ya. Hero sini. Iya, sip. Nah, udah deh kamu tinggal Hmm. buat ini ya dev hello. Dev hello-nya kayak gini ya teksnya. Coba sama Zahran bisa dibuat entar. Gini Menampilkan ya. informasi ya. Dia informasi jadi tinggal di print-print aja ya. Kalau misalnya dia baru muncul.
Oh, wait. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini kan devnya udah bener ya. Devnya benar. Oh, sini. Hmm. If someone new, if also name else. Hmm. Oke, tinggal masuk. Ini buatkan kelas warriornya kan ya, Ini yang berarti satu kan ya. Ini yes, bikinnya kita bikin kelas attack. yang lain dragon. Bikin Oke. attacknya dulu ya. Oh, tek dulu ya. Bikin attack dulu. Nah, attacknya di sini cuma ngasih tahu doang ya. Peperangannya kayak gimana kita. Jadi sama Zahran bikin deck attack kayak gini. Ya, Hmm. Hmm. Ini sudah suara attack sudah, hello sudah ya. Terus tinggal Oke. buat yang berikutnya ya, Terus yaitu Dragon. yang dragon ya, ya. Yang Dragon. Kurang lebih sama kan ya gini ya nantinya tuh. Kenapa? Buat dragonnya kan sama aja kan ya. Sama Ini aja. saya bisa ini ya, bisa copy paste gitu, tapi Boleh, kamu yang tinggal ganti ini teksnya aja. Coba ganti yang teksnya ini aja ya. saya tentu. Yang cocok buat naga gitu. Hmm. Ya, kalau dragon itu kan bukan pahlawan ya. Kenapa? Ah, dragon kan bukan pahlawan ya, naga kan bukan pahlawan ya. Bukan, bukan pahlawan. Jadi kita bikin Monster gitu ya. eh tapi pahlawan baru aja. Pahlawan tuh maksudnya hero ya. Kalau ditranslate Iya, itu iya sih. kalau mau diganti boleh naga baru gitu boleh. Nah, seorangnya diganti jadi seekor gitu ya, seekor naga. Hmm, oh ya, seekor naga itu kan diri terus muncul lagi. Kamu nggak mungkin kamu menyembur untuk masuk untuk ini aja kali bisa ini.
Hmm. Sudah? Nah, terus tinggal yang berikutnya ya, nomor 3. Hmm. Nomor 3 berarti kita buat dulu kayak gini ya. Akan ada apa sapanya dulu. Coba dibaca dulu. Hmm. Program quest yang melibatkan Knight dan beberapa musuhnya, bajingan dan naga. Anda dapat membuat alur cerita game Anda sendiri. Tapi jika Anda merasa nyaman untuk fokus pada sampel, maka di bawah ada deskripsi tentang quest yang diprogram dalam proyek Tekno. Quest melibatkan Knight, dua bajingan, Peter dan Sergio, dan dua naga, Dragon and Viserion. Musuh muncul secara acak di jalur Knight ya. Tiap kali Knight dapat memilih apakah dia akan lawan musuh dalam pertempuran atau tidak. Dalam pertempuran yang pertama menyerang akan menang. Tokoh yang memulai pertarungan ditentukan secara acak. Jika musuh telah kehilangan semua baju besi dan kesehatannya saat bertarung dengan Knight, dia dianggap mati dan tidak berpartisipasi dalam pertarungan lagi. Permainan berakhir jika Knight membunuh semua musuh atau mati. Oke, bikin loopingnya ya kan ya. Sudah? Berarti Zaran tinggal buat kayak gini ya. Nih, kita buat dulu teks apa? Teks sapaannya ya. Ini ada beberapa baris Hmm. Zaran. Jadi sama kamu coba ini ditutup dulu buku tugasnya. Hmm. Nah, untuk yang print ini dalam satu baris ya. Coba Zaran buat. Mepet kiri berarti ya. Ya. Oke, masuk input. Ya.
Udah. Nah, kemudian tinggal dilanjutin lagi ya untuk nomor berikutnya. Di mana sama Zahran akan bikin dulu daftar musuhnya. Ya, kita akan ngebikin daftar musuhnya ada dua, itu ya nomor satu tuh. Melibatkan knight, dua bajingan, dan dua naga. Ya, berarti sama Zahran bikin dulu enemies, kliknya, kita masukin dari warrior dan dragon. Gitu, gitu. Ini Dragon satu ya ini. 1, 25, 60 ya. Hmm, mau diganti boleh ya? Diganti boleh, Iya. itu kan properties ya. Parameternya sama Zahran disesuaikan bisa. Hmm. Oke. Kan melibatkan ya. Habis itu musuh muncul secara acak ya. Berarti pakai random ya. Hmm. Jadi, Makanya kita import dulu di awal ya. Kamu import dulu Rendin-nya. oh ya dari paling atas kan ya. From random import Rendin ya. From random import random ya. Yes, terus habis itu tinggal kita buat yang berikutnya yaitu looping gamenya ya. Looping gamenya kamu berarti bikin while play ya, while play terus dibikin kayak gini. Kita bakal ngerandom ya untuk si list musuhnya. Iya.
Mm-mm. Nah, Ya, terus habis oke. di looping apa lagi? Baca lagi ya yang berikutnya. Tinggal kamu cek apakah dia masih hidup atau enggak ya, yang nomor Mana ya? 6. Nomor 6 ya. Namanya ya. Mm-mm. Jika Jika musuh, musuh telah kehilangan semua baju besi itu maksudnya armor ya, udah mati gitu. ya armor EP ya. Jika musuh telah kehilangan semua baju besi dan kesehatannya ya. Saat bertarung dengan Knight ya, dia dianggap mati dan tidak berpartisipasi dalam pertarungan lagi. Permainan berakhir jika Knight membunuh semua musuh atau mati. Jadi di sini nih yang akan menjadi tokoh utama kan si Knight-nya kan dia. Berarti tinggal kamu cek ya, pakai yang check alive tadi. Kan udah ya ada check alive sama Zaran, berarti tinggal kasih if. Ya, kasih tab dulu di dalam loopingnya. Nah, kalau dia Hmm. sama dengan false, berarti dia udah mati. Ya. Hmm. Hmm. Terus tinggal kita yang berikutnya lagi ya. Kalau misalnya kita yang mati ya, naiknya yang mati, berarti ya kasih tahu ya, Langsung. kita kalah gitu. Oh enggak, kita masih kasih if juga. Oh, masih if juga ya. Masih if juga. Terakhir, kalau misalnya semua musuhnya udah mati ya, berarti Hmm. kita kasih tahu, oh ya kita menang ya. Semua musuhnya udah dikalahkan. Hmm. Oke. Mm-mm. Terus yang terakhirnya berarti apa? Tinggal kita bikin say thanks ya, atau kasih tahu itulah akhir dari dongeng ya. Komentar paling bawah kamu print itulah akhir dari dongeng. Di sini paling kirinya kan ya. Di paling kiri berarti looping game-nya udah selesai. Oke. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Ini bisa kita coba play gitu ya. Nah, Oh wait. brand info scroll ke atas. Selfnya kayaknya belum ketulis deh. Di atas brand info ya.
Nah, itu selfnya belum ketulis ya. Baris 9 ada selfnya dulu dalam kurungnya. Oh, iya. Hmm. Mm-mm. Nah, nanti dia akan selalu Oke. bertanya apakah kamu pengen menyerangnya atau enggak gitu ya. Hmm. Oh. Sip, coba direview dulu Zahran, ada pertanyaan dulu. Ini belum ada sih kayaknya. Belum ada? Kalau belum ada, oke. Iya. So that's it ya. Jadi hari ini kita udah belajar mengenai warisan. Warisan itu pokoknya tentang pemanggilan dari bapaknya gitu ya ke anaknya. Coba Zahran review Hmm. terlebih dahulu codingannya sebelum ditutup. Apakah ada pertanyaan? Em, Kayaknya masih belum ada sih ya. Belum ada ya? Kalau belum ada, boleh Iya. diklik go to profile dan nanti kita lanjutin lagi ke pertemuan berikutnya ya. Nah, di pertemuan berikutnya Iya. ntar Zahran kita mulai ya masuk ke dalam game Fast Clicker. Jadi mulai ngebikin game yang udah ada tampilannya. Berarti mulai minggu depan akan libur dulu ya yang hari Senin. Ntar sama Zahran boleh konfirmasi lagi ke grup detail jadwalnya Iya. kapan mulai mulai bisa Sebenarnya nanti Kado coba tanya lagi kalau aja. jadwal, saya kalau Senin depan kan? jadwal ya, Mulai Senin depan atau Senin depan iya sih. Senin tanggal depan 21? tanggal 21 sebenarnya mulai masuknya. Minggu Oh depannya ya. kita mulai berangkat. Hmm, hmm, hmm. Berarti Sebenarnya sih dari tanggal kayak 14 kita akan ini dulu ya libur dulu ya iya sampai sampai tanggal udah mulai apa? Udah mulai santai lah ya. iya, sebenarnya sih niatnya sih malam hari ya kan ya. Soalnya kan jam Malaysia sama jam Indonesia kan beda sejam ya setahu aku. Beda sejam doang ya. Kalau malam gitu kira-kira bisa nggak misal Bisa. Eh, Malaysia itu lebih 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 duluan atau lebih duluan Indonesia ya? lebih duluan Ini sejam sama kayak Jakarta ke nggak? Sama kayak Bangkok nggak? Bangkok ya guys, nggak Oh tahu saya sama lah berarti sama kayak WIB lah sama berarti. Jakarta kan Bangkok. enggak enggak sih lebih duluan kalau nggak salah tuh Malaysia tuh lebih duluan Bentar, sejam. WIB ke Malaysia. Western Indonesia time is 1 hours behind Malaysia. Oh, sejam, lebih duluan Malaysia ya. Berarti Iya benar. kayak kayak Wita, kayak Zahran tinggal Kayak di Wita Bali. ya. Mm-mm. Oke, ntar dikonfirm-konfirm lagi aja ke grup ya. Bisa malam juga. Ntar Iya. Kadot akan coba tanya ke Zahran detailnya kapan. Ya. Iya. Oke, Zahran Hmm. itu aja sebelum ditutup kelasnya. Zahran ada pertanyaan dulu? Belum ada sih. Belum ada, ya? Kalau belum ada, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. And bye-bye Zahran. Selamat sore. Ya baik. Selamat sore. Bye.